Nah, sambil nunggu Pak Agus yang sedang membuka jendela, kira-kira hari ini saya sampaikan dulu aja ya. Kita hari ini akan sedikit bercanda-bercanda. Kita mengobrolkan sesuatu yang sebenarnya itu bagian dari rasa kangen karena lama nggak bertemu sama Pak Agus kalau saya. Kemarin panitia meminta saya, Pak Agus meminta tolong untuk, ayo Mas ikut acara supaya bisa lebih kangennya tersalurkan. Nah, lalu saya jawab oke deh gitu. Jadi kira-kira hari ini topik kita itu kalau kita lihat isinya menjadi konsumen spiritual ya, kira-kira isinya tentang spiritualisme atau hal-hal abstrak lain, ajaran atau apa yang akan dimaknai oleh Pak Agus sebagai bagian dari tindak konsumsi, kira-kira begitu ya Pak. Ya, sementara ini saya baru mungkin buat teman-teman yang baru gabung, sekaligus saya memperkenalkan diri. Saya Wahyu, dulu sering ikut retret Chance Wahyu Senoaji. Latar belakang pendidikan saya itu sastra. Jadi waktu itu saya baca-baca terbitan, punya penerbitnya Pak Agus nih, penerbit Suwung, lalu di kata pengantar itu ada campuran antara filsafat ini, ada Dewa Ruci. Lalu saya merasa, wah Pak Agus ini orangnya bisa lintas jalur gitu ya. Iya kan Pak? Teman-teman lain mungkin tahu juga kan kalau Pak Agus sedang berbicara, referensinya banyak sekali. Ada yang dari psikologi, ada yang dari manajemen, ya itu saya sangat terbantu. Jadi saya menganggap Pak Agus ini bisa membuat apa ya, alih kategori gitu. Kan teman-teman ini kemarin sama Pak Agus juga ngobrol soal meditasi itu seperti naik sepeda gitu ya. Naik sebagai bagian dari tindak konsumsi. Kira-kira kalau saya membaca dari komunitas yang biasa kita ikuti ya, bukan dari kelompok Chan Medan, Chan Indonesia, mungkin saya perlu memperkenalkan Pak Agus secara agak formal gitu ya. Jadi beliau ini merupakan perintis atau pendiri Chan Indonesia lah gitu. Jadi zaman dulu kita tuh jarang ketemu ada komunitas Chan, apalagi yang praktek gitu ya, ada retreatnya gitu. Hampir saya jarang menemukan. Tapi setelah sekitar beberapa tahun yang lalu ternyata komunitasnya Pak Agus itu sering mengadakan retreat. Sampai sekarang ini menjadi semacam, saya jadi sering dengar ada Chan Medan, Chan Indonesia. Nah itu saya pikir karena kontribusi Pak Agus juga. Jadi saya juga mengenal beliau ini selain sebagai orang yang cerdas, bisa membuat alih kategori ya, antara bidang A dan bidang B, dia juga seorang yang perintis yang sepenuh hati begitu. Kalau teman-teman mengikuti ceritanya, teman-teman akan mendapatkan kesan itu. Juga yang telah saya sebutkan tadi merupakan owner penerbit Suwung, penerbit buku-buku yang orientasinya spiritualisme juga, kebanyakan mungkin buku-buku Chan ya. Lalu selain itu beliau ini Ketua Majelis Budaya Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau secara formal itu posisi beliau. Kalau secara pengalaman saya, ya Pak Agus ini saya lihat, saya alami gitu, ketika menerangkan sesuatu, dia bisa membuat lompatan ke kriteria-kriteria yang lebih umum dari terminologi-terminologi Buddhis atau Chan gitu. Nanti kalau Pak Agus yang berbicara, biasanya kita akan dapat kesan, meskipun kita bukan latar belakangnya Chan atau Buddhisme, kita akan mengerti karena beliau bisa membuat lompatan semacam itu.
Apakah itu salah satu kriteria cerdas juga? Nah, saya juga belum mengerti. Tetapi kira-kira sambil menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya tanyakan aja langsung ke Pak Agus ya. Apa itu maksud dari judul hari ini, menjadi konsumen spiritual yang cerdas? Nanti di tengah jalan kalau teman-teman banyak yang bergabung, kita ulang lagi, saya ulang lagi. Tadi sudah disebutkan ya Pak tentang konsumen spiritual, ya mungkin diulang lagi gitu. Oke Pak, jadi ini sekarang saatnya kita diberi semacam pencerahan tentang judulnya itu Pak. Silahkan Pak. Ya, sekali lagi kalau ada hal teknis menyangkut suara, nanti Mas Wahyu tegur saya ya, ingatkan saya ya. Kalau saya suaranya nggak jelas atau ada gangguan dari luar, hal-hal yang teknis, aku tolong diingat. Oke. Mas Wahyu ini dosen sastra, dosen kritik sastra Inggris, ya Mas? Iya. Jadi beliau ngajar di Satya Wacana, Universitas Satya Wacana, Salatiga. Iya. Dosen kritik sastra Inggris. Bahasa Inggris bae wis angel. Ini sastranya. Sastra aja sudah sulit, ini kritiknya. Lah kritik itu sulit, ini dosennya, jadi sulitnya ini levelnya pangkat 4 gitu. Mas Pak. Wah. Jadi, ya. Jangan dipercaya bagian itu. Jadi moderator kita pagi ini istimewa. Mas Wahyu, saya mau diceritain sedikit. Mungkin Mas Wahyu bisa cerita sedikit waktu awal join kita di setting group itu, latar belakangnya kebiye, terus waktu itu statusnya Mas Wahyu waktu itu kuliah S2 ya, S2 di Sanata Dharma atau di UGM? Waktu itu ya di Sanata Dharma. Jadi ceritanya itu sebenarnya dari waktu masih S1, saya itu sebelum S1 itu baca buku komik Zen gitu. Baca buku komik Zen, baca penerbit Karania, yaitu buku heroik itu. Saya kira buku itu prestasinya besar. Untuk teman-teman saya sesama anak kuliah S1 semester 1 senang sama buku itu. Kita sering guyon-guyon tentang ngelawak yang model begitu gitu. Tapi tentu saja buat beberapa teman lawakannya itu kena gitu. Nah, waktu saya akhirnya bikin skripsi, saya kan dari sastra Inggris. Nah, di sastra itu ada gerakan-gerakan yang maunya itu mengangkut budaya-budaya yang asing begitu. Jadi misalnya sekitar tahun 60 itu ada beat reader ya. Ada orang-orang seperti siapa? Alan Watts dan lain-lain. Mereka sering ngomong Zen Chan gitu kan ya. Terlalu sastra Inggris juga ada gerakan-gerakan ke arah meniru haiku gitu. Tokoh sastra Inggris yang mau niru haiku itu Ezra Pound misalnya. Bikin puisi tampilannya seperti haiku. Cuma baris-baris uraian tentang yang mereka lihat, tapi nggak pakai tafsir apa-apa. Jadi sepertinya buah jambu mekar di saat matahari hampir tenggelam. 1-2 embun jatuh. Nah, sudah begitu aja, pendek gitu. Lalu kan sebagai mahasiswa sastra, ada uraiannya kenapa kok seperti itu gitu. Lalu referensinya itu mengalir ke Zen atau Chan gitu. Lalu saya bikin skripsi juga tentang drama absurd. Itu juga orang-orang yang mau mengatakan pikiran itu kayak nggak cukup gitu, kurang. Jadi mereka cari terobosan untuk mengakali bahasa. Nah, referensinya lagi-lagi mengutip
buku-buku Patriark Ketiga, tapi waktu itu saya nggak tahu, saya nggak bisa membacanya. Patriark Ketiga, Sengsan, satu apa, bacanya aja mungkin salah gitu. Terus saya bikin skripsi itu dan saya kasih tahu ya, gagal. Saya nggak bisa, akhirnya ganti Sinto. Baru sekarang tuh saya sadar bahwa itu hal sulit gitu. Sampai sekarang saya nggak bisa. Kalau nggak ketemu orang kayak Pak Agus dan lain-lain, saya bukannya lalu saya jadi bisa. Saya tahu ternyata itu sulit dan nggak bisa gitu. Nah, waktu itu di kuliah di Jogja saya lihat poster. Ini masih dalam rangka mau nulis, mau menguraikan sebuah skripsi tentang kata-kata yang nggak mampu menjembatani realitas itu, yang referensinya sama. Terus saya lihat poster Retreat Chan. Wah, saya pikir ini sebuah seminar. Lalu saya akan datang, nanya-nanya. Saya daftar. Ditelepon Pak Agus waktu itu. Saya nggak tahu kalau beliau ini orang besar. Saya pikir cuman, panitia telepon. Mas, mau ikut? Iya, saya bilang gitu. Saya nanya, ini siapa ya? Agus jawabnya santai gitu. Ini Agus. Wah. Jadi saya nggak ngerti kalau dia itu seseorang yang hebat gitu. Terus pokoknya datang dulu. Nah, karena saya dengan awam itu kaget saya. Saya kenal Sen itu kan ya baca DT Suzuki gitu ya, yang DT Suzuki. Nah, saya jadi bayangannya tuh akan ada orang ngobrol soal itu. Saya ikut retret. Telat datangnya tapi masih boleh ikut, sudah mulai. Nah, ngeri ya. Loh kok adanya orang duduk meditasi dan diam. Begitu saya dipersilahkan duduk di bantal. Wah, ngeri. Waktu itu saya ingat, saya belum tahu apa-apa, saya masih nanya-nanya, ini gimana? Terus saya ingat orang itu, ada Denny di situ, ada Coach Juniarto mungkin ya yang bilang, gitu. Tapi waktu itu saya merasa ini malah justru yang saya pingin ini. Suasananya sepi, banyak orang duduk bermeditasi. Saya merasa kayak di Candi Borobudur itu ya, figur yang paling di depan saya itu kan Sugi, Pak. Sugi itu kan kalau duduk sudah gini ya. Waduh, saya dapat pengalaman estetis. Padahal saya heran loh, orang ini duduk nggak gerak-gerak lama. Wait, ya. Saya menulis pengalaman itu dulu di Facebook pertama kali. Sejak itu saya baca-baca, terus baca bukunya Pak Agus yang ada tentang puisi itu toh, yang Patriark Ketiga percaya pada keyakinan pada pikiran atau apa. Itulah mulai saya terjebak dan ikut beberapa kali. Selanjutnya saya ikut beberapa kali. Makin kenal Pak Agus begitu. Ya itu latar belakangnya, Pak. Begitu, Pak. Terima kasih ya, Pak, karena perspektifnya itu jos. Mas, saya pikir ada banyak yang begitu. Gimana, Pak? Skripsi gagal itu judulnya apa, Mas? Topiknya apa waktu itu? Judulnya Citra Kekosongan dalam drama itu. Saya susah sebenarnya sekarang itu saya tahu salahnya itu misalnya kekosongan dianggap sebagai substansi gitu. Dianggap sebagai barang kan. Oh, ini ada kekosongan. Kekosongan itu begini dan begini dan begitu. Nah, selalu ketika ditanya ya seperti kayak kalau orang baca Nagarjuna itu katanya kekosongan enggak ada lah, kamu kok menguraikan terus-terusan. Nah, saya itu terus bingung. Orang ngomong kata-kata nggak berfungsi, tapi kamu punya bab yang urainya kata-kata semua. Nah, dosen saya juga nanyanya gitu aja. Terus saya, oke, saya pikir dulu ya. Ini benar, tapi terus saya kasih pengantar aja. Terus akhirnya ya saya lulus dari S1 itu dengan kriteria cuci gudang gitu. Jadi masalah itu tadi, kamu mau ngomong kekosongan, tapi banyak omong dan kekosongan itu ternyata kok kayak substansi. Benda yang kamu bicarakan itu nggak terselesaikan. Saya mandek hanya dalam istilah aja. Drama ini mau membicarakan itu kayaknya gitu. Yang muji bingung, saya yang ngomong juga bingung, ya harus beres. Begitu, Pak.
Jadinya itu lama. Cuci gudang itu berarti habis-habisan wis pokoknya Iya. ketimbang kelamaan subsidi pemerintah kebanyakan udah cepet-cepetan dilulus ke baik gitu ya Mas. Kalau ada mahasiswa nggak lulus kan universitas rugi kan, ada data. Ini ada mahasiswa DO misalnya gitu. Makanya kebijaksanaannya ya sudah, kamu mau ngomong apa aja silahkan. Gitu kayaknya, karena ya dikasih revisi, akhirnya revisinya ada di skripsi biasa. Begitu Pak. Mas, perihal judul ya. Judul ini kan yang milih temen Chan Medan, Turniadi dan kawan-kawan. Jadi ya tentu saja sambil kita diskusi gitu. Maksud dari konsumen spiritual. Kata spiritual itu mari kita maknai sebagai sikap hidup yang bersedia melihat, memeriksa, menimbang segala sesuatu di dalam hidup ini secara lebih sungguh-sungguh ya, pelan-pelan gitu, tidak terburu-buru, teliti gitu. Atau dengan kata lain, ringkasnya ya segala sesuatu yang mutu lah gitu, bermutu. Jadi saya pikir spiritual kita maknai secara luas seperti itu. Jadi yang mutu. Dan kemudian berkait dengan kata konsumen, ya ini kawan Chan Medan ini memang menerapkan pendekatan yang sangat Chan. Mereka purposely dengan sengaja gitu. Mereka memakai kata-kata yang konotasinya bertabrakan, berlawanan. Biasanya kita kalau ngomong konsumen gitu konotasinya materialistik. Nah, materialistik ini kan bertabrakan dengan spiritual. Tapi di dalam Chan kita ini kan attitude-nya tidak mempertentangkan antara material dengan spiritual. Tidak sekedar tidak menentangkan, tapi juga kita justru katakanlah pada kesempatan hari ini, sebagaimana dicontohkan oleh teman-teman Pastor Chan Medan, kita akan menggunakan pendekatan atau kata-kata yang sifatnya materialistik justru untuk berbicara tentang yang spiritual. Atau dengan kata lain, kalau hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materialistik ini kita sikapi secara sungguh-sungguh, secara tidak terburu-buru, teliti, itu menjadi sesuatu yang spiritual. Yang mundane gitu, yang katakanlah mungkin bagi orang yang berpikir dualistik dipandang rendah gitu. Itu kalau kita sikapi secara passionate, secara teliti, menjadi sesuatu yang spiritual atau sebaliknya. Saya pikir ini juga seperti tadi saya bilang, teman Chan ini mengambil sikap yang sangat Chan. Itu adalah sebaliknya, hal-hal yang konotasinya spiritual. Orang Jawa bilang kalau ngomong daki gitu, ngomongnya tinggi-tinggi, muluk-muluk,
tapi tidak disikapi secara sungguh-sungguh. Artinya tidak serius, tidak teliti, sembrono. Ya, kita kemarin ngobrol, ketemunya cuma platitude gitu ya. Nah, itu hal yang spiritual pun, ya nanti kita bahas lah. Itu bagaimana. Hal yang seharusnya luhur, kalau kita sikapi dengan sembrono atau bodoh-bodohan gitu, ya jadi dangkal, dan itu lebih daripada duniawi pada umumnya. Artinya pengkhianatannya double gitu loh malah. Jadi lebih baik kita menggunakan istilah yang materialistik adalah konsumen seperti itu. Nah, pendekatan dengan apa? Kembali ngomongin judul, yaitu tentang konsumen tadi. Saya pikir satu, punya konotasi dalam segala hal, apalagi kita ngomong serius tentang spiritual, teliti dulu sebelum membeli. Itu adalah prinsip yang baik, teliti sebelum membeli. Kemudian positioning kita sebagai konsumen itu juga jelas dan sekaligus humble. Humble dalam hal ini kita tidak punya pretensi sebagai ahli gitu, sebagai orang yang pakar. Jadi posisi kita ini user aja lah. Jadi pengetahuan kita juga terbatas, keahlian kita terbatas. Itu saya pikir positioning tentang penggunaan kata konsumen seperti itu. Tapi sebelum kita move ke berikutnya, tetap kita kasih caution dulu, peringatan dulu ya, bahwa tetap akhirnya juga warning dulu. Ini katakanlah kita approach demikian, tetap ada konteksnya, tetap untuk awal sikap kita seperti ini. Tapi ketika kita sungguh terjun di dalam praktek, ada ekstrem lain yang kurang bagus. Yang kurang bagus itu kembali kita ngomongin istilah konsumen tadi. Ada ekstrem lain, ekses yang kurang bagus, yaitu attitude seperti klien. Yang maksud saya attitude seperti klien adalah di dalam praktek, di dalam komunitas, maunya cuma diladeni gitu loh, datang, beli, bayar, terus nggak ada kontribusinya gitu loh, nggak ada, kalau orang Jawa bilang nggak ada melu handar beninya, nggak ada sense of belongingnya, tidak nyengkuyung bareng, tidak gotong royong bareng, jadi tidak ada keterlibatannya. Jadi nggak bisa begitu juga kalau kita serius, pada akhirnya ya kita harus gotong royong bareng, diangkat bareng-bareng. Kayak ya seperti sekarang kita di sini, namanya kita ya sedikit banyak kita urun terlibat meramaikan kegiatan teman-teman Medan, kegiatan pembelajaran. Jadi attitude-nya tidak seperti klien gitu ya, klien datang bayar terus pergi. Begitu Mas, menyangkut judulnya begitu. Ya. Siap, oke. Ya kan teman-teman, bener kan? Sekarang Pak Agus memasukkan unsur klien, jadi ada orang yang attitude-nya seperti klien. Datang ke guru itu cuma minta resep, saya biar laris gimana, wah misalnya gitu. Jadi dia memang datang seperti mau membeli. Ini suatu hal yang saya nggak pikirkan sebelum, meskipun saya sudah persiapan kemarin kira-kira mau ngomong gitu, tapi kategori ada yang seperti klien itu saya nggak mikir tadi. Pintar memang ya. Jadi ya kan, apa yang saya bilang kan, hal-hal rohani Pak Agus ini bisa membuat seperti ada loh umat atau penganut itu yang seperti klien, minta beli langsung jadi.
Ya itulah memang saya senangnya ngobrol sama Pak Agus karena dapat itunya. Sama kemarin ini yang lupa diterangkan ke teman tadi di awal, kita ini di sini nggak akan memberikan suatu solusi ya Pak ya. Kita akan punya aja, nanti bawa pulang sambil mikir-mikir gitu. Tentu saja ujaran-ujaran seperti ini mengandung, teman-teman bisa melihat ini nggak benar, ini lemah nih titik itu ya, silahkan di dalam ini memang maksudnya itu. Maksudnya memang seperti itu. Nah mungkin jadi kurang lebihnya saya ulang sebentar lagi ya, konsumen spiritual maksudnya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi, ada hal-hal sebenarnya yang tinggi ya, jangan sampai kita kita hadapi, kita approach kita terhadap itu seperti sebuah benda gitu. Sebaliknya juga jangan terjadi yang sebaliknya. Pak Agus tadi mau bilang gitu. Ini hal sederhana, kalau kita sungguh-sungguh dia bisa jadi hal spiritual. Itu khaskan ya, minum teh misalnya gitu, menyapu, itu bisa jadi hal spiritual. Sebaliknya ada hal yang sudah tinggi-tinggi seperti kesalahan saya tadi ngomong tinggi-tinggi soal kekosongan gitu. Tapi maksud saya sebenarnya cuma untuk sebagai objek yang saya kuasai, untuk nunjukin sama teman-teman saya pintar cah gitu ya misalnya. Akhirnya nggak bagus dan gagal. Saya pikir itu yang bikin orang jadi stres, depresi. Ada hal-hal tinggi yang lalu sudah digenggam erat-erat. Saya bukan ahli juga di sini, nanti saya tanya Pak Agus saja. Oke Pak, jadi kita lanjutkan ngobrolnya. Apa ada contoh di sejarahnya nggak Pak? Contoh di peristiwa-peristiwa ya kurang lebih yang ilustrasi yang tadi Pak Agus gambarkan tadi. Misalnya. Iya Mas. Sebelum kita bicara atau sebelum kita menjawab pertanyaannya Mas Wahyu, saya ingin nambahkan sedikit kembali tentang konteks konsumen tadi. Izinkan saya cerita sedikit pengalaman saya ketika sekolah dulu. Ini juga proses formatif, Mas. Ketika saya SMA dulu di De Brito. Ya, Pak. Itu satu fase yang bagi saya formatif, gitu. Mempengaruhi banyak di dalam hidup saya. Ada satu guru yang kebetulan gurunya podo karo Mas Wahyu, yaitu guru sastra. Makanya judulnya ini antara lain menginspirasi saya karena teman Medan yang milih judul, kemudian moderatornya Mas Wahyu, jadi mengingatkan saya tentang analogi yang lain, yaitu pengalaman saya di SMA dulu. Gurunya sastra, beliau namanya Dr. Andes Sukadi. Beliau ngajar di itu, kalau nggak salah beliau dosen di sana Padang. Jadi waktu itu bicara tentang sastra atau seni pada umumnya. Bentar Mas ya. Ya, oke. Sambil nunggu Pak Agus makan. Minum. Ini ngomong soal pengalaman sastra di SMA nih, bakal seru nih. Saya kalau baca pengalaman SMA dia ada yang berkelahi juga loh. Tapi itu lain kali mungkin ya Pak. Ya Mas. Jadi guru saya itu ngomong demikian. Di dalam sastra atau seni pada umumnya itu ada aspek produsen, yaitu tentu saja para ahli sastra, penulis atau pujangga seperti Mas Wahyu, seniman, atau waktu itu katakanlah yang diambil contoh, beliau bilang menceritakan tentang movie, tentang film. Ya ada di dalam
movie berarti ada produsennya. Kemudian ada yang terlibat di dalam pembuatan movie itu sendiri, yaitu aktris, aktor, sutradara, penyusun skenario, dan seterusnya. Pokoknya itu unsur-unsur dari produsen. Nah, kita orang pada umumnya mungkin tidak sehebat itu, tidak punya kemampuan untuk menjadi produsen. Nah, di dalam seni, di samping produsen, ada konsumen. Ya, produk kalau nggak ada yang nikmati, terus buat apa? Ya nggak punya arti gitu. Tapi karya seni itu menjadi ada karena ada kaitannya dengan, kalau nggak salah waktu itu beliau menggunakannya bukan konsumen, tapi penikmat gitu istilah. Ya, kita sekarang gunakan istilah lain, konsumen gitu. Jadi ada yang menikmati, ada konsumen. Sebagai konsumen itu kita tidak sepandai, tidak semenguasai para produsen. Nah, di samping unsur konsumen ada unsur ketiga, yaitu kritikus. Nah, kritikus ini levelnya kembali seperti Mas Wahyu tadi, dosen kritik sastra. Ya, kalau kritik ini dia juga mungkin tidak punya kemampuan sebagai produsen. Mungkin beliau tidak, orang-orang yang kritikus mungkin tidak bisa memproduksi, tapi punya wawasan luas, punya pemahaman teknis yang tinggi, sehingga bisa memberi review, bisa memberi penilaian, bisa memberi saran tentang seni itu sendiri. Katakanlah waktu itu guru saya, Pak Kadi itu, beliau membahas tentang film, tentang movie. Nah, kita orang pada umumnya mungkin tidak harus sehebat produsen, tidak harus semenguasai para produsen. Tapi sebagai konsumen yang baik atau penikmat yang baik, beliau mengajarkan jadilah konsumen yang cerdas. Perlengkapi diri Anda sendiri dengan pemahaman-pemahaman, sehingga ketika jadi penikmat ya kita tahu barang mana yang bermutu, mana yang kurang bermutu. Katakanlah misalnya ngomongin tentang film, ada ketika kita mau nonton film, kita tahu gitu ya, kita mau melihat aspek apanya, apa yang mau kita apresiasi, plotnya mungkin, latar belakang musiknya, seni perannya, atau subplotnya, atau informasi apa kontennya yang bisa kita pelajari, skenarionya, dan lain sebagainya. Jadi kita perlengkapi diri kita sendiri dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, untuk hal itu kita memang butuh belajar. Jadi butuh sedikit usaha untuk hal itu. Sama lah halnya dengan, makanya kita tarik pembelajaran itu dalam urusan spiritual ini. Jadi katakanlah di dalam urusan spiritual seperti di pembukaan tadi, Mas Wahyu bilang bahwa ya kita ini open-ended, open-minded aja. Tidak punya pretensi bahwa kita pakar atau ahli gitu ya. Ya santai-santai aja lah, kita levelnya konsumen dulu aja lah gitu. Iya. Sangat nyantai. Itu kalau kita startnya dari paling rendah, kan nggak bisa paling rendah lagi, Mas. Jadi kalau sebagai konsumen itu kita main safe ya, nggak usah punya pretensi, ya. Oh ya, Mas, hal teknis ya. Kita kayaknya Instagram ini kalau kita ngomongnya bareng, aku nggak dengar suaranya Mas Wahyu. Jadi terpaksa kita ngomongnya nggak bisa bareng-bareng, ngomongnya gantian, Mas. Kalau panjenengan komentar supaya audiens bisa mendengar, komentarnya nunggu saya ngomong rampung berarti, Pak. Oh iya, oke Pak, siap. Oke, Mas
eh, kita bahas tadi ya, Mas Wahyu bilang apakah dalam sejarah katakanlah ada hal yang mungkin tidak cerdas atau katakanlah blunder gitu ya yang terjadi. Di dalam kisah misalnya di Suta gitu. Contoh yang paling ekstrim adalah Dewadatta. Tapi seperti tadi sudah diceritakan Mas Wahyu di pengantar tadi, bahwa diskusi kita ini tidak harus final. Ada hal-hal yang kita mungkin tidak menguasai, nanti boleh kita lempar ke teman lain yang lebih paham, Hendrik atau siapa. Kita boleh tanya, dia kasih PR Hendrik supaya lebih lanjut. Tentang figur Dewadatta. Itu adalah contoh ekstrim hal yang blunder di dalam spiritual, yaitu menjadi beliau menjadi berambisi, ingin berkuasa, ingin terkenal, ingin berpengaruh, dan setahu pemahaman saya yang terbatas tentang Suta, setahu saya pada akhirnya berakhir dengan buruk sekali di Dewadatta itu. Karakternya dikatakan iri, dengki, bahkan akhirnya memecah belah. Setahu saya kalau di Buddhism, kalau disebut memecah belah komunitas itu karma buruk terburuk yang tidak bisa tertolong lagi. Jadi itu dideskripsikan seperti itu. Tapi ada poin ini yang saya bilang open end. Saya pribadi belajar dari pengalaman berkomunitas. Saya bisa memang bisa melihat itu sebagai suatu kesalahan atau sebagai suatu blunder, yaitu sikap yang iri, dengki, tidak bisa ikut rejoice, tidak bisa ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain. Nah, wong spiritual kok dijadikan urusan iri, itu konyol banget, bodoh banget. Tapi Dewadatta ini figur yang bagi saya menarik. Menariknya adalah kalau digambarkan di cerita-cerita, ya ini sejak muda ini pinter, gitu. Bakatnya tinggi, cerdas, punya banyak talenta. Tapi kok bisa berakhir seperti itu? Itu bagi saya kok nggak klop gitu. Nah ini PR bagi berikutnya, bagi kawan yang lain. Jangan-jangan catatan Sutanya salah. Jangan-jangan ada versi yang lain, jangan-jangan tentang Dewadatta. Saya akan refer ke topik yang agak modern dari segi psikologi. Dari segi logika maupun pengalaman saya beranggapan atau saya merasakan orang yang cerdas itu tidak bisa jahat, atau sebaliknya orang yang jahat itu nggak mungkin cerdas gitu. Orang yang merugikan itu merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri, itu nggak mungkin cerdas. Nah, itu yang saya rasakan. Artinya
bukan berarti kita tidak punya background kecenderungan negatif, bukan. Tapi maksud saya itu tidak kompatibel. Bahwasanya sikap yang cerdas dengan kejahatan itu tidak cocok, tidak kompatibel. Saya akan ngambil, dan itu di samping pengalaman juga saya punya referensi. Referensinya wong pinter, Mas, orang sembarangan. Dan ini direkomendasikan karo wong pinter, Taleb, ya, Nassim Nicholas Taleb. Dia merujuk ke psikolog Itali, kalau nggak salah awal-awal abad ini kelahirannya, yang mendefinisikan bahwa orang bodoh, stupid, itu definisinya adalah orang yang tindakannya, perilakunya itu merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Ya, ini buku, silakan nanti baca bukunya sendiri. Psikolognya namanya Cipolla. Kalau saya salah nanti di grup kita koreksi. Ingat saya namanya Cipolla. Tapi Anda boleh search di Google definition of stupidity plus Taleb. Taleb kata pengantar dari bukunya Cipolla itu diterbitkan ulang. Dan Cipolla membuat diagram yang mudah. Ini Mas diagramnya. Ketok Mas. Ya, kebalik sedikit tuh. Putarnya Pak, diputar. Ya, kalau tampilannya atasnya di bawah, bawahnya di atas. Yang bawah ditaruh atas. Bawah taruh atas, iya. Gini. Diputar. Enggak, kalau di tempat saya tapi ya sudah berarti. Ya wes. Ya. Wes. Nanti udah lah. 25. Oh, hurufnya kalau dilihat dari sini kayak kiri kanan, kayak kalau orang selfie ya. Tulisannya dibaca on. Ya, oke. Oh, kok gitu ya? Ya wes oke, wes saisone pokoke aku sambil ini Mas. Iya. Ini help others. Ini hurt oneself. Ini help oneself. Ini hurt others. Cipolla ini membagi tentang stupidity ini menjadi 4 kuadran. Kuadran 1 helpless. Ini orang yang tidak berdaya gitu. Nah, orang yang helpless nih tindakannya di dalam setiap interaksi dia selalu rugi, Mas. Dirugikan orang lain. Orang lain untung. Ini maksudnya other berarti orang lain untung lah. Orang lain untung, dia rugi gitu. Nah, ekstrem yang lain ini orang lain dia untung, help oneself, help others. Jadi dia orang yang menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain. Ini bandit. Kategori bandit, Mas. Jadi penjahat lah gitu ya, bandit. Kemudian, nah ini Mas, orang cerdas itu tindakannya, perilakunya akan menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Nah ini yang paling parah, orang bodoh, stupid. Stupid ini merugikan orang lain, merugikan diri sendiri.
Nah, ini yang namanya Cipolla aja kewalahan, Mas. Dia bilang, ini orang stupid ini sulit kita urusannya karena tidak bisa diramalkan gitu. Segala tidaknya itu nggak bisa diramalkan. Dia tidaknya merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Nah, dia kasih gambar contohnya begini. Ini orang stupid, Mas. Makan roti, yang diiris tangannya sendiri. Iya, iya. Oke, nah ini isi Hendrik join, nanti Hendrik suruh riset berikutnya, Mas. Kembali ngomongin soal dewa data tadi. Iya. Jadi ini topik yang menarik dari ceritanya. Dewa data dikatakan sejak muda, bahkan kehidupan lalu. Menurut ceritanya itu kalau di ceritanya Jataka itu beliau ini sudah bareng dengan Siddhartha itu sejak kehidupan yang lalu. Dikatakan orangnya berbakat, multitalenta, pinter, dan seterusnya. Tapi kok bisa tindakannya bisa negatif sekali seperti itu? Sekali lagi, ini pandangan pribadi saya. Nanti nggak dianggap penistaan gitu ya. Pandangan pribadi saya itu nggak cocok gitu. Itu nggak klop gitu. Jangan-jangan sutanya salah, atau jangan-jangan ada versi yang lain. Karena menurut logika saya, orang cerdas itu tindakannya tidak akan seperti itu, atau dia akan mengkultivate. Kalaupun dia punya background, punya banyak negativitas, entah pendidikan, genetik dan lain sebagainya yang negatif, dia tidak akan mengembangkan hal yang negatif itu karena merugikan diri sendiri. Wong negatif itu ora enak kan. Panjenengan nek pakai paket ya Mas, iki pel dipangan, kamu akan ngalami iri seumur hidup ngono. Apa ya gelem to, Mas? Kan ya enggak mau. Enggak enak toh, orang iri dengki itu kan enggak enak. Ya. Kemudian juga secara experience. Satu, yang namanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang iri itu nggak kondusif bagi meditasi. Nggak akan menolong kita untuk maju. Atau sebaliknya, begitu kita punya pengalaman meditasi yang bagus, katakanlah kalau kita di dalam Chan, nggak usah ngomong unified mind gitu ya, manunggal. Itu kita jadi tahu mengarahkan diri kita kemana, terus nggak berminat untuk mengarahkan diri ke arah hal-hal yang negatif. Itu nggak berminat, orang enak Mas, ganggu, orang enak, dan bahkan pada level unified mind itu, jangankan ngomongan yang negatif, impuls aja nggak ada gitu Mas. Impuls emosional itu sudah kenot-kenotnya terurai semua. Onone kur gembar, lapang, lega. Lah ngopo gitu kok malah mengembangkan yang negatif itu. Lah orang enak gitu. Itu kalau diceritakan bahwa Dewa Data itu pinter, cerdas, bahkan ada satu catatan setahu saya beliau juga mencapai jana, nggak cocok ya. Saya merasa nggak klop, nggak logis gitu. Secara logika nggak cocok. Secara pengalaman saya juga nggak cocok. Pada level yang paling rendah pun merasakan mindfulness atau merasakan katakanlah menjelang unified mind itu sudah nggak cocok dengan
hal-hal yang impuls negatif kok mau diturun, kita inginnya melonggarkan batin kok malah merongkol di situ, nggak klop gitu Mas. Itu Mas, itu kurang lebih begitu Mas. Oke Pak, nah teman-teman sekalian, ini contoh kecerdasan kan ya, ada cerita, lalu dikonsumsinya itu nggak sekedar seperti yang ditunjukkan Pak Agus, mungkin nggak sekedar dipercaya atau apa. Pak Agus itu mempunyai renungan tersendiri tentang tokoh Dewadatta ini. Dia tokoh jahat, katakanlah kalau secara mainstream, tetapi berdasarkan apa ya, pengalaman hidup, pengalaman membaca, berdasarkan pengalamannya mengalami hal-hal yang sudah agak dalam, Pak Agus menyimpulkan kayaknya kok nggak bisa ya gitu. Itu kan suatu bentuk apa, mengunyah informasi ya, jadi dia mempertanyakan. Nah, saya sebagai moderator sebenarnya menyarankan attitude yang seperti itu sih untuk teman-teman begitu. Dibaca, dipikir, dibawa-bawa, direnungkan. Nah, mungkin malah jadi mirip kayak ini ya, watau apa ya, pikirin. Kenapa ya gitu. Jadi dia nggak gampang kan ada orang yang langsung gembira, wah iya ini tokoh jahat, lalu dia mau ambil keuntungan, makanya nggak usah gini-gini, bisa jadi jahat nih. Itu kalau orang mau cuma resep-resep pendek aja gitu. Tapi Pak Agus ini kan dipikir, kayaknya enggak deh gitu. Yang tadi secara samar-samar dan secara jelas kita sepakati biar dibahas Hendrik lain kali ya Pak, ya, atau teman-teman yang sedang datang gitu. Artinya ini bukan ngasih beban, tapi ayo mari kita mencerdaskan diri gitu. Ada peristiwa apa nih gitu. Misalnya orang bisa saja mengatakan misalnya, oh kalau mungkin ini dibikin ceritanya agak sedikit kelihatan jahat biar teman-teman berpikir begini atau berpikir begitu gitu. Ada banyak kemungkinan sebenarnya dari peristiwa itu, kira-kira Pak Agus sedang mengajak teman-teman untuk terlibat gitu. Ini salah satu contoh dan demonstrasi ya. Ada ajaran, ada cerita, dan ada beberapa pertimbangan. Apa mungkin begini ya, apa mungkin begini, apa mungkin begitu. Nah, gitu. Nah, silahkan teman-teman, nanti mulai sekarang dan besok digeluti apa yang terjadi sebenarnya dia itu. Nah, ini berhubungan sama cerita Pak Agus yang barusan. Kalau begitu Pak, kira-kira apakah ada suatu faktor-faktor gitu yang bisa membuat orang itu berlaku cerdas atau berlaku nggak cerdas gitu? Kan cerita Pak Agus ini sedikit banyak membuat orang harus berpikir ya. Jadi kita ini harus bagaimana nih gitu. Katakanlah Dewadatta mungkin sedang dipikirkan akan jahat tulen atau enggak gitu. Tetapi kita akan selalu bisa suatu saat jadi jahat tulen, bisa enggak. Meskipun definisi enggak cerdas itu tadi kadang-kadang kita merugikan diri sendiri ya. Karena kurang cerdas itu. Itu kan sebenarnya sesuai persis dengan apa ya, terminologi ignorance gitu ya. Kita tuh enggak paham. Makanya hal yang jelek pun kita jalani lah, misalnya gitu. Nah ini saya mau nanya nih berikutnya ini Pak. Jadi kira-kira faktornya apa Pak? Kalau supaya kita bisa belajar, kita harus waspada apa supaya nggak terjatuh dalam ketidakcerdasan atau cerdas atau supaya jadi cerdas? Apakah ada faktor-faktor tertentu gitu? Kira-kira jawabnya apa Pak? Ya. Atau menurut perspektif? Kita bisa diskusi secara dari berbagai macam sudut ya. Tapi saya pikir satu poin yang penting itu adalah sikap yang bersedia belajar terus-menerus, open minded dan menyadari keterbatasan kita. Seperti insight-nya Mas Wahyu tadi. Ketika skripsinya gagal tadi, yaitu menyadari bahwa loh, saya ini sebenarnya nggak paham, ini barang sulit. Nah, menyadari ketidakpahaman kita, menyadari keterbatasan kita, itu
nggak gampang. Itu butuh kesungguhan, butuh belajar, butuh penelitian terus-menerus. Bahkan kalau kita ngomongin tentang Nagarjuna, Nagarjuna itu sebetulnya dia menggunakan logika untuk menghantam logika gitu. Jadi dia panjenengan tahu. Jadi Madhyamika itu prinsipnya adalah seperti itu. Jadi pada akhirnya nanti di dalam proses spiritual ini kita akan bersedia melepas kemelekatan kita terhadap logika. Tapi jangan buru-buru, itu harus tanggalnya itu runtuhnya itu harus proses natural, yaitu proses dengan terus kita investigasi atau dengan menggunakan proses yang sifatnya juga logika juga. Nah, poinnya intinya bersedia untuk belajar terus-menerus, open minded, atau kalau tadi Mas Wahyu nyebut tentang Hwato, ya Hwato itu khasnya kan doubt sensation, yaitu rasa betul-betul tidak tahu, kesadaran bahwa kita betul-betul tidak tahu, tapi ingin tahu. Yes. Oh. Don't know, but want to know. Jadi don't know-nya itu betul-betul ketika kita sadar betul-betul tidak tahu, rest pikiran kita. Kalau ini Garfield senengannya Mas Wahyu juga. Ini ngomongin Madhyamika terkait dengan filsafat Barat gitu ya. Dia juga merujuk ke filsuf pelopor empirisme, yaitu Textus Empiricus. Jadi, Textus Empiricus itu menggunakan filsafatnya, skeptismenya, menggunakan pemahamannya sangat mendalam tentang don't know tadi, itu untuk menenangkan atau mengaitkan gejolak batinnya. Tapi pada saat yang sama, kesadaran tidak tahu ini juga ada ingin tahunya, terus-menerus ingin belajar, ingin tahu apa sih next. Saya kira itu satu karakter yang khas juga di dalam Sun, yaitu doubt sensation, yaitu rasa tidak tahu tapi ingin tahu. Poin itu dulu aja, pembelajaran terus-menerus, kemudian menyadari tidak tahu tapi ingin tahu. Ya. Wah, ya kan apa saya bilang teman-teman, ya? Jurusnya banyak dia tuh. Saya harus nanti diingatkan soal waktu, ini bisa lama. Oh iya Pak, terima kasih ya infonya. Kalau buat saya sih memang sangat bertuah ya. Nah, barusan ini ya yang Pak Agus lakukan itu kan teman-teman lihat ya. Jadi Pak Agus barusan membawa perspektif lain, misalnya ada ajaran Buddhis, filsafat Buddhis, dan dilihat dari tolak ukur yang biasa diomongkan oleh orang filsafat Barat atau orang lain gitu. Kalau dalam hidup sehari-hari mungkin ya ajaran Buddhis, tapi dilihat dari umat lain, mandangnya gimana sih gitu. Saya pikir itu sebagai konsumen suatu ajaran, kita harus menyadari itu dan mengerti bagaimana orang lain melihat kita, sehingga nanti kita bisa menjawab kan kalau mereka nanya. Kan Buddhisme ini kadang-kadang dilihat dari filsafat Barat sebagai wah ini suatu bentuk idealisme nih, yoga cara ini. Padahal mungkin belum tentu ya. Jadi kalau yang ditunjukkan Pak Agus ini sangat sadar tahu bahwa ada perspektif lain yang melihat kita dilihat seperti itu ya, misalnya gitu. Jadi saya ingin bertanya ini, keadaan ini kan sebenarnya bisa ditemukan di mana-mana ya. Kalau saya lihat di internet atau di diskusinya teman-teman gitu kan selalu melihat ajaran-ajaran Buddhis, tetapi dalam perspektif
Kalau misalnya filsafat barat yang melihatnya pakai kategori-kategori mereka. Kalau itu misalnya ilmu psikologi juga pakai kategori-kategori mereka. Dan hari ini tuh saya melihat misalnya orang kayak Pak Agus yang tahu bahwa ada perspektif ini itu, dia bisa menggambarkan dengan menjawab entah keberatan, entah setuju sama, oh iya ya betul perspektifnya memang seperti itu. Nah misalnya gitu. Jadi saya ini ingin tanya ini, keadaan ini enaknya sikap kita gimana Pak? Jadi di satu sisi kan kadang-kadang mungkin buat orang yang nggak kayak Pak Agus ini Kak malah tambah beban. Aduh, mau belajar itu aja kok harus tahu ini, tahu ini, tahu ini. Payah nih aku. Nah, bisa putus asa loh, misalnya gitu. Atau sebaliknya, orang bisa, wah iya ya, orang lain mungkin akan merasa senang. Waduh, ternyata saya ada tempatnya. Di Buddhisme itu ada yang mirip saya. Ya. Katanya ini bisa cocok gitu. Tapi ada orang yang mungkin belajar malah merasa, aduh, kalau harus baca-baca itu, nasib saya gimana? Umur saya kira-kira nggak panjang-panjang amat, Pak. Misalnya begitu. Bagaimana perspektif Pak Agus melihat hubungan atau konstelasi pandangan hidup Buddhis dan filsafat-filsafat yang lainnya? Sekarang ini pasti paling nggak masuklah bertabrakan, entah bersatu. Gimana, Pak? Ya, Mas. Yang pertama, kita menyadari bahwa masing-masing situasi orang itu punya keterbatasannya sendiri-sendiri. Maksudnya bukan sekedar background, tapi juga waktu, keadaan keluarga, finansial, pekerjaan, dan seterusnya. Jadi nanti itu kita bisa bahas. Tapi katakanlah dari sisi saya, pengalaman saya, Mas ngomong-ngomong ini jamnya jam piro Mas? Ya, saya kurang lihat. Ya, siap. Oh sebentar. Kita lihat jam berapa? 10 lebih sedikit Pak. Oke. Apa nanti pesan terakhir terus tentang debat terus kita simpulkan ya atau gimana? Ya, bentar. Katakanlah kita mungkin 10-15 menit ya. Saya jawab yang terakhir ini dulu. Ya. Jadi ada berbagai situasi dan ada beberapa opsi. Tapi kita kembali ke topik ini dulu. Dan saya merujuk ke pengalaman saya sendiri. Nah, katakanlah pembelajaran dalam pengalaman hidup saya, segala sesuatu itu sebetulnya startnya atau dikerjakannya sedikit-sedikit, Mas. Jangan dibayangkan seolah-olah misalnya tadi kita bahas tentang saya bahas tentang nyinggung J. Garfield atau Ipola atau hal yang seolah-olah saya tahu-tahu ujuk-ujuk bisa ngomong begini. Nggak begitu Mas prosesnya. Prosesnya dari sesuatu yang sangat simple, sangat sederhana, tapi dari waktu ke waktu dikerjakan lagi, dan dikerjakan lagi. Saya ngambil contoh tentang pembelajaran. Ini contoh pertama tentang ini Mas, saya sebelum belajar Chan, waktu proses cari gitu, ya masih baca sana, baca sini, kayak Mas Wahyu gitu awal-awal. Ini buku-buku pertama saya Mas, bahasa Inggris juga belum jedak Mas. Ini buku yang tipis sekali, cuman ya halamannya cuman 150 halaman. Saya beli ini.
Ini tak teken nih Mas, ada tanggalnya, tahun 99. Iya, 99. Ya, katakanlah 21 atau 22 tahun yang lalu. Bacaannya ya cuma buku tipis begini, buku sederhana, bahasa Indonesia. Kemudian ketika saya habis baca ini, saya beli buku berikutnya, bahasa Indonesia juga. 13 tokoh etika. Ya, tokoh-tokoh etika, ya. Ya, ini ya tahun 99 Mas. Tak baca sampai katam Mas, tak baca lemoco berulang-ulang. Stabilo. Ya. Sungguh-sungguh ya. Warna-warni. Nah, jadi startnya dari hal-hal yang kecil, sedikit, tapi kemudian dikerjakan lagi. Nah, dari hal yang sedikit ini, katakanlah dari buku yang bahasa Indonesia, karya orang lain, terus tertarik, saya beli berikutnya, ya sedikit lebih serius, yaitu misalnya ngomongin etik, ya saya buku aslinya Aristoteles misalnya gitu, ya sing asline, sumber sing asli, atau Spinoza misalnya gitu, atau berikutnya lagi ya semakin lebih serius, hero pahlawan saya yang saya paling suka David Hume, ya beli buku aslinya David Hume, atau berikutnya gitu. Tapi ini tidak ujuk-ujuk gitu loh. Dari hal yang kecil-kecil terus menerus dan tidak ujuk-ujuk. Bahkan kalau tadi Mas bilang dari berbagai macam sudut, katakanlah dari tan atau dari barat juga ada. Contohnya ini gambarnya Nietzsche ya. Mas. Budi Dharma. Nah, itu contoh yang saya bilang startnya dari kecil-kecil Mas, dari kecil-kecil yang dikerjakan terus-menerus. Contoh kedua yang Mas Wahyu juga ngalami, lihat sendiri. Katakanlah kita di setting group Jogja. Katakanlah kita mungkin dulu start 2002. Itu juga kalau dipikir, katakanlah sampai saya masih aktif 2-3 tahun yang lalu, berarti berjalan 15 tahun. 15 tahun, saya lumayan bangga Mas. 15 tahun kali 52 hari Jumat, tidak pernah satu kali pun saya absen. Setelah 2 tahun atau 3 tahun kemarin, saya minta tolong gantian Mbak Reni, Mbak Maya, Hidro, ikut. Tapi contoh yang saya kasih, 15 tahun selama 52 hari Jumat petang, saya tidak pernah absen. Itu saya kasihkan contoh sebagai hal-hal yang kecil tapi dikerjakan lagi, sehingga terus jadi ketemu Mas Wahyu, ketemu ada kawan yang lain, saya lihat juga ada ini dari Jogja Mbak Oki, terus ada teman-teman akhirnya jadi teman-teman Can Medan, Jakarta, dan Can Indonesia, ada Dedi itu yang bawa juga dari kawan Jogja juga si Tony Sofyan misalnya. Jadi dari hal-hal yang kecil tapi ya dikerjakan terus-menerus. Nah, challenge kan, kalau seolah-olah kita lihat 15 tahun gitu, waduh, wah gitu. Tapi kalau kita kerjakan sehari ya sebetulnya ngurusin setting group itu ya rasanya seperti nggak ada apa-apa gitu. Bukan suatu yang berat gitu. Saya pikir itu poin atau jawaban saya terkait dengan
pertanyaan yang terakhir. Mungkin satu pertanyaan lagi atau kita simpulkan, Mas? Oke Pak, jadi ya terima kasih ya jawaban yang barusan itu. Jadi teman-teman mungkin caranya begitu ya, sehari demi hari begitu ya, nggak usah melompat ke depan. Mungkin saya tipsnya untuk membaca itu, karena membaca itu biasanya isinya kurang lebih related atau sama lah gitu. Baca David Hume dari ensiklopedia itu isinya kurang lebih garis besarnya nanti bisa ditemukan kalau baca beneran. Jadi kalau teman-teman mau mengawali yang dari yang kecil-kecil itu biasanya isinya mirip atau sama, menjadi dasar gitulah. Mungkin yang kedua biar nggak terlalu putus asa ya, dunia ini kan cuma satu realitas itu. Jadi ya sudah dihadapi aja, nggak usah yang versi David Hume masih jauh di sana ya, nggak usah dipikirnya yang di depan ini ada apa, misalnya gitu. Jadi ini untuk mengencourage saja. Pak Agus itu ceritanya enteng gitu-gitu satu-satu tuh bikin putus asa ya teman-teman. Kalau lihat buku ini. Saya permudah, pokoknya ya baca yang kecil-kecil aja. Atau nggak usah dibaca, nggak apa-apa deh, nanya Pak Agus saja. Oke, jadi ini masih satu nih. Kita mungkin yang terakhir tentang perdebatan itu Pak, yang biasa sering ada di antara teman-teman gitu. Itu sebetulnya energinya positif, negatif, lebih banyak ruginya atau untungnya begitu Pak? Kalau menurut pandangan Pak Agus, ya. Karena itu kan terkait terakhir nih. Oke. Terkait dengan katakanlah debat. Sebetulnya debat atau diskusi yang konstruktif itu menguntungkan, Mas, dan tidak tabu di Buddhism, tidak tabu. Mas Wahyu, karena kemarin nyinggung, saya tunjukin. Misalnya ini, Mas, ini dua. Ini halamannya hampir 1000 Mas, nah ini Mas. Iya itu. Dimakan raya kenyangan. Ini buku ini Mas, saya dapatnya cuma ngambil Mas, dikasih. Ngambilnya di Singapura, dikasih Ibu Bojun Mas. Disuruh di perpustakaannya di Mahabodhi itu, beliau bilang sana sukanya apa ambil sendiri. Nah, saya ambil ini. Jadi ya menunjukkan Sipu Bojun juga bacaannya seperti ini Mas. Ini dari perpustakaannya MBM Singapura. Jadi debat kalau backgroundnya antar teman sendiri, dan kita spiritnya adalah untuk saling mengasah, saling memeriksa, saling sparring partner Mas. Jadi kayak kebiasaan saya sama Mas Wahyu, saya kalau ragu saya akan present ke Mas Wahyu, Mas ini nih saya begini, menurutmu ya ada salahnya nggak Mas? Jadi diperiksa ke. Kalau bahasanya George Soros itu, konglomerat George Soros itu dia sukanya Karl Popper Mas. Dia menggunakan istilah falsifikasi. Jadi falsifikasi, menyadari bahwa kita terbatas dan kita bisa salah gitu loh. Alih-alih belum apa-apa kita sudah defense, anggap kita benar membela diri, kita berasumsinya adalah saya salah gitu. Kesalahan saya di mana? Kita mencoba untuk memeriksa kelemahan kita di mana gitu. Wah itu hebatnya Soros atau sama si Karl Popper. Nah attitude-nya seperti itu Mas. Jadi kalau attitude-nya adalah efikasi, sparring partner, itu oke. Namun demikian, kalau debatnya sudah
ego-egoan, artinya cuma mau nyerang atau mau menyakiti, bahkan nggak ada gunanya lah. Apalagi kalau terus omongannya levelnya kalau platitude itu ya rotok bikin nek mas urusan begitu. Itu nggak usah lah, yang model begitu nggak usah. Biasanya dulu katakanlah sekitar awal-awal tahun 2000 atau 99, 98, awal-awal Indonesia ada internet itu mas. Ada banyak grup diskusi, Yahoo Group itu, wah debatnya bisa bertele-tele dan debat kusir gitu, nggak sehat. Saya nggak pernah ikut debat, tapi ya saya ikut di grup ya kadang saya bisa baca, bisa lihat dinamikanya perdebatan itu. Debat yang semacam itu menurut saya nggak ada. Saya cenderung katakanlah kita berargumen dua kali, pada akhirnya paling tidak pandangan saya demikian. Sikap saya adalah argumen sekali dua kali, kalau memang jalannya beda, udah pisah jalan aja, waktu yang membuktikan. Sopo yang efektif, yang tidak efektif, ketemunya 5 tahun lagi aja, atau 10 tahun lagi, atau 15 tahun, atau 20 tahun lagi. Dan hasilnya yang debat-debat begitu itu, mereka tahannya cuma setahun 2 tahun. Biarkan aja waktu setahun 2 tahun ini ngarepe dhewe mas, udah nggak akan survive yang model begitu. Jadi nggak usah terlalu diladeni kalau hal-hal yang sifatnya energinya negatif atau memperosotkan. Waktu aja yang membuktikan. Berjalan waktu ketemu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Itu mas. Oke. Itu yang terakhir itu kok seperti lagu-lagu cinta, biar waktu yang membuktikan. Ya teman-teman, jadi saat ini falsifikasi itu attitude-nya jangan-jangan aku ada yang salah apa gitu. Jadi orang nggak takut ketahuan salahnya, dia datang cuman pengen tahu, coba lihat aku masih ada salahnya enggak gitu. Kalau ketemu ya diperbaiki gitu. Itu attitude yang berbeda dengan misalnya jangan sampai ketahuan salahnya gitu. Nah, terus tentang yang debate tadi Pak Agus bilang ya sekedar dijalani untuk kemajuan komunitas kan bagus juga. Tetapi kalau sudah menjadi sangat mampat ya, kalau istilah Pak Agus kemarin itu memadat, reifikasi, mengalami itu seolah-olah harus ada substansinya, harus menang. Terus nanti aja kita buktikan, waktu yang menguji begitu ya. Ya mungkin kalau sampai di taraf begitu ya penutupnya ya sudah lah, masing-masing kamu oke begitu. Mari kita lihat besok-besok ada apa. Nah kira-kira begitu teman-teman. Ini pertanyaan terakhir, akhir diskusi. Jadi mungkin ini disimpulkan ya Pak, simpulan basa-basi. Isinya terlalu banyak tadi, tetapi bersikap cerdas itu memang diperlukan. Tetapi seyoga definisi cerdasnya itu kira-kira sungguh-sungguh gitu. Maknanya itu sungguh-sungguh, nggak terlalu tergesa-gesa, ingin mencapai finalitas, didalami, dihidupi seperti model Wato gitu, supaya kita tidak terjebak ke arah kalau yang Pak Agus tadi ngomong misalnya ucapan yang gampang-gampang gitu ya, untuk memotong mengakhiri diskusi atau menang gitu, tapi harus dihidupi. Hal seperti tanpa diri itu lalu bagaimana tuh gitu. Bukan untuk dipakai sebagai senjata untuk memutus obrolan dengan orang, itu ada dirinya tuh, nah, misalnya terus selesai. Jadi kira-kira begitu ya, menjadi cerdas berarti serius. Ada hal sederhana yang diseriusi seperti kayak minum teh gitu. Juga jangan sampai ada hal yang sudah serius kita memakainya dalam approach yang bagus, yang terakhir ya, hanya dipakai sebagai substansi untuk menang-menangan dan lain-lain, itu nggak serius. Dosanya double kata Pak Agus.
Ya mungkin begitu. Mungkin kata terakhir dari Pak Agus saja. Mau bilang apa lagi Pak? Pesan buat teman-teman terus nanti habis. Yang terakhir, terima kasih. Biar nggak lupa, terima kasih sama teman-teman semua yang join. Kalau nggak ada kawan-kawan yang join, ya acara ini nggak jadi. Seperti tadi kita bilang di awal, ada produsen, ada konsumen, ada kritikus, gitu. Jadi ada 3 pihak ya. Jadi ada yang produksi, ada yang penikmat, ada yang membuat review, kritikus kayak Mas Wahyu gitu. Ya, ini kita pagi ini pura-puranya kita jadi produsen ya Mas ya. Kita berdua sama teman-teman pastor Chan Medan, di Kurniadi dan kawan-kawan PKRKE, kita jadi produsen. Ya. Terima kasih ke teman-teman pastor, juga teman-teman yang jadi audiens, berarti katakanlah ada penikmatnya. Mari kita belajar bareng terus, sambil saling asuh, dan PR-nya tadi serius ke si Hendrik, nggak basa-basi gitu. Jadi Hendrik kasih tugas, jangan lari dia, jangan melayu ya, dia tugasnya itu dikerjakan. Saya juga terima kasih lah, saya lihat ada Kosubi, teman-teman dari Ekayana, kawan dari Jogja, ada Jerry, Pak Kebul juga ada. Tadi saya lihat juga, ada teman saya, SMA, Gani. Tadi saya lihat teman SMA namanya Yoyo Jojo dari Kediri. Pak, itu tadi saya sebut guru kami, guru sastra kami, Pak. Oke lah, Mas, matur Mbak Wun. Terima kasih teman-teman. Maaf ya, enggak ada pertanyaan tadi enggak diungkapkan. Saya baca ditulis. Ya. Gun. Ya, terima kasih. Tutup ya. Ya, makasih.